Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar online-nya. Sebelum mulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup, bab 2, Pencemaran Lingkungan. Masih ingatkah anak-anak bahwa lingkungan atau tempat di sekitar kita dapat berubah menjadi buruk dan dirasakan tidak lagi nyaman untuk ditempati apabila lingkungan di sekitar kita telah tercemar? Nah, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada pencemaran air. Kemudian yang kedua, pencemaran tanah, dan yang ketiga adalah pencemaran udara. Langsung saja yuk kita simak. Pencemaran air. Nah, air yang berasal dari mata air adalah air yang bersih dan jernih. Dari sumber air di daerah pegunungan, air mengalir dari hulu ke hilir. Sepanjang alirannya, air bercampur dengan bahan-bahan atau zat-zat pencemar, mulai dari membuang sampah atau hajat di sungai, kemudian limbah rumah tangga atau industri, bangkai binatang yang hanyut, bahkan air sisa pupuk kimia atau pemberantas hama tanaman atau pestisida dari sawah yang larut dalam air. Begitu juga dengan kuman dan bakteri. Dari pembusukan sampah itu, semua terbawa oleh aliran sungai. Keadaan demikian menyebabkan pencemaran air di sungai menjadi lebih parah. Pencemaran dapat merusak lingkungan hidup di sungai. Perhatikanlah di tepi-tepi saluran air dan sungai di sekitarmu, terutama di kota-kota besar. Saluran air dan gorong-gorong tertutup oleh timbunan sampah. Jika hujan deras turun, maka pemukiman di sekitarnya akan tergenang air karena aliran air tersumbat, dan yang lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan banjir. Kemudian dari pembusukan sampah dan kotoran dan serta bakteri atau kuman penyakit dapat terbawa bersama aliran sungai, memunculkan bibit penyakit seperti gatal-gatal, tipus, kolera, dan disentri. Akibat lainnya adalah sungai yang tercemar, yaitu mengancam kehidupan makhluk yang ada di dalam air. Air yang belum tercemar kaya akan oksigen atau zat asam yang dibutuhkan oleh binatang untuk bernapas di dalam air. Akan tetapi air yang sudah tercemar memiliki kandungan oksigen yang rendah, sehingga binatang yang hidup di air mati lemas karena kekurangan oksigen. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Petani menggunakan pupuk buatan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunannya. Pupuk buatan adalah salah satu zat atau bahan kimia yang dapat menambah kesuburan tanah bila digunakan secara tepat. Penggunaan bahan kimia seperti pembasmi hama atau pestisida juga diperlukan untuk membasmi hama tanaman. Pupuk kimia dan pestisida yang digunakan secara sembarangan tanpa memperhatikan takaran dapat membahayakan lingkungan hidup. Bahan-bahan itu dapat menjadi pencemar atau polutan. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat mengakibatkan penumpukan larutan bahan kimia di permukaan tanah. Larutan bahan kimia yang menumpuk di permukaan tanah kemudian meresap ke dalam air, larutan pengurai atau makhluk hidup di dalam tanah. Padahal bakteri pengurai ini diperlukan dalam proses pembusukan dan penguraian tanah. Oleh karena itu, pembentukan lapisan humus terhambat. Kemudian sampah yang berserakan di permukaan tanah juga dapat mengganggu kehidupan bakteri pengurai. Sampah yang menutupi permukaan tanah menghalangi sinar matahari
dan pertukaran udara yang diperlukan oleh bakteri pengurai. Tumpukan sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang terbuat dari plastik tidak dapat diuraikan oleh bakteri pengurai. Karena banyak sampah yang berserakan di permukaan tanah, maka proses pembusukan sampah menjadi terhalang. Fungsi tanah akan terganggu sehingga tanah menjadi tercemar dan kurang subur. Kemudian penggundulan hutan atau penebangan pohon secara liar juga mengakibatkan pencemaran tanah. Pohon yang melindungi tanah akan musnah. Permukaan tanah tidak lagi terlindungi. Ketika hujan deras turun, permukaan tanah itu hanya terbawa air hujan. Hutan yang gundul juga dapat mengakibatkan tanah tidak ada yang mengikat. Keadaan ini membuat tanah menjadi longsor. Longsor akan menghanyutkan tanah yang subur. Selanjutnya, pencemaran udara. Kandungan udara terdiri dari berbagai macam gas. Ada yang diperlukan dan ada juga yang tidak diperlukan oleh manusia untuk bernapas. Bahkan ada gas tertentu yang menyebabkan sesak atau mengganggu kesehatan. Udara yang tercemar oleh berbagai macam gas dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Gas-gas yang mencemari udara biasanya berasal dari gas buangan atau asap kendaraan bermotor, kemudian dari asap pabrik, asap pembakaran sampah, dan debu yang mengotori udara. Udara yang tercemar mempunyai kandungan oksigen yang sedikit, tetapi lebih banyak mengandung gas yang beracun. Manusia yang sering menghirup udara yang tercemar bisa menderita gangguan pada saluran pernapasan. Dada terasa sesak pada saat bernapas, paru-paru dan darah akan teracuni. Bayangkan betapa menderitanya mereka yang harus berada di tempat keramaian lalu lintas, misalnya polisi lalu lintas, pedagang asongan, supir-supir bis kota, dan sebagainya. Mereka harus berkorban demi tugas mereka dan menghirup udara yang kotor. Selain itu, anak-anak mengerjakan tugas, yaitu isilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang paling tepat sehingga menjadi jawaban yang benar. Nah, ada 5 soal. Dikerjakan di buku tugas PLH ya, kemudian difoto dan kirim ke WA Ibu secara pribadi. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.